Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai distribusi sampel variasi, distribusi T, dan juga distribusi F pada kelas probabilitas dan statistik RC. Di sini kami kelompok 1 beranggotakan yang pertama Ahmad Kadafi, yang kedua Denia Aldi Saputra, yang ketiga Dita Zilziana, yang keempat Elisha Tarini, yang kelima Lonika Della Vitas Tanggang, dan yang keenam Rian Sehan. Pada penjelasan yang pertama yaitu distribusi sampel variasi. Distribusi sampel variasi adalah data variasi dari suatu nilai N sampel acak yang diambil dari populasi normal dengan nilai variansi tau kuadrat. Distribusi sampel variansi dapat dirumuskan sebagai berikut. X kuadrat sama dengan N-1 dikali X dikali S kuadrat per tau pangkat 2. Sama dengan sigma XI dikurang X dipangkatkan 2 per tau 2 dari I sama dengan 1 sampai N. Di mana rumus tersebut merupakan hampiran dari chi square dengan derajat kebebasan V sama dengan N-1. Konsep distribusi sampel variasi. Konsep dari distribusi sampel variasi adalah nilai variabel acak X kuadrat dihitung dari setiap sampel dengan formula X kuadrat sama dengan N-1 dikali S kuadrat per tau kuadrat. Baik, selanjutnya grafik distribusi sampel variansi. Di dalam grafik distribusi sampel variansi ini terdapat argumen probabilitas pada sampel acak akan menghasilkan nilai X kuadrat yang lebih besar dari beberapa nilai yang ditentukan sama dengan area di bawah kurva di sebelah kanan nilai tersebut. Dan pada bagian luas kurva sebelah kanan menghasilkan P X kuadrat lebih dari X kuadrat alfa. Dari argumen tersebut dapat diilustrasikan oleh daerah yang diarsir pada gambar berikut. Dan berikut adalah tabel dari chi square. Next. Dan ini contoh soal dari distribusi sampel variansi. Untuk soalnya sendiri, sebuah pabrik aki mobil menjamin bahwa aki akan bertahan rata-rata 3 tahun dengan standar deviasi 1 tahun. Jika 5 dari baterai ini memiliki masa pakai 1,9, 2,4, 3,0, 3,5, dan 4,2 tahun, maka pabrikan masih yakin bahwa baterai memiliki standar deviasi 1 tahun. Asumsikan bahwa masa pakai baterai mengikuti distribusi normal. Untuk penyelesaiannya sendiri, menggunakan teorema yang berikut. S kuadrat sama dengan 1 per N-1 atau dikalikan dengan N sigma dari I sama dengan 1 sampai N X I kuadrat dikurang sigma dari I sama dengan 1 sampai N X I kuadrat. Maka dapat diselesaikan dengan mencari sampel dari variansinya. Di sini sampel variansinya 5 dikurang jumlah dari 5 dikali 4 8,26 dikurang 15 kuadrat dibagi 5 dikali 4 yang hasilnya akan menghasilkan 0,815. Lalu kita hitung X kuadratnya dengan didapatkan hasil distribusi sampel variansinya. Di sini X kuadratnya sama dengan 4 dikalikan dengan hasil dari variansi tadi dibagi 1, maka didapatkan hasilnya 3,26. Oke, next. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan distribusi T. Distribusi T atau biasa disebut dengan distribusi T student merupakan distribusi sampling yang digunakan untuk pengujian statistik dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil. Formula yang digunakan jika standar deviasi dari populasi diketahui yaitu T0 sama dengan X bar dikurang mu0 per S rata-rata, T0 sama dengan X bar dikurang mu0 dibagi dengan tau per akar N. Jika standar deviasi tidak diketahui dengan menggunakan asumsi bahwa sampel yang kita gunakan memiliki distribusi standar normal di mana nilai rata-rata sama dengan 0 dan nilai variansi sama dengan 1, maka T0 sama dengan X bar kurang mu0 per X rata-rata
T0 sama dengan X bar dikurangi 0 dibagi dengan S per akar N, di mana tau sama dengan standar deviasi dari populasi dan S sama dengan standar deviasi dari sampel. Next. Distribusi T memiliki bentuk lonceng dengan puncak yang datar dengan luas wilayah total adalah 1. Nilai rata-ratanya adalah 0 dengan standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Bisa dilihat pada grafik berikut. Semakin besar jumlah sampel pada distribusi T, berikut bentuk distribusi ini akan semakin mendekati distribusi normal. Next. Dan bisa dilihat tabel distribusi T berikut. Contoh soalnya, variabel random T diketahui berdistribusi T dengan derajat kebebasan V sama dengan 10. Nilai T alfa agar probabilitas di sebelah kanan alfa sama dengan 0,05, di mana grafik ditampilkan berikut. T lebih kecil dari T alfa sama dengan 0,05. Dan sesuai dengan tabel, T alfa dalam keadaan 0,05 itu didapatkan 1,812. Perhatikan tabel distribusi berikut, perhatikan nilai yang diingkari. Nilai tersebut merupakan nilai dengan derajat kebebasan, P sama dengan 10 dan alfa sama dengan 0,05. Next. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang distribusi F. Distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinu atau bisa disebut dengan distribusi F Snedeker. Distribusi F sering dijumpai pada pengujian statistik sebagai contoh analisis varians dan analisis regresi. Suatu perubahan acak yang mengikuti distribusi F dapat didefinisikan sebagai rasio dua buah perubahan acak chi-square yang independen masing-masing dibagi dengan derajat bebasnya. Maka dapat ditulis F sama dengan U per V1 per V dibagi V2, di mana U dan V sebagai perubahan acak bebas masing-masing didistribusikan chi-square dengan derajat bebas V1 dan V2. Next. Lalu ada distribusi F dengan dua variabel sampel. Jika terdapat sampel acak yang memiliki dua ukuran yang berbeda, yaitu N1 dan N2, dan diambil dari dua populasi normal masing-masing dengan variasi TO1/2 dan TO2/2. Maka persamaan yang dapat digunakan adalah X1/2 sama dengan N1-1 S1/2 per TO1/2 dan X2/2 sama dengan N2 dikurang 1 sama S2/2 per TO2/2. V1 N1-1 dan V2 N2-1 menyatakan dua buah perubahan acak yang berdistribusi chi-square dengan derajat bebas. Karena kedua sampel diambil secara acak, maka kedua perubahan acak bebas atau sama lain, sehingga dengan menggunakan definisi distribusi F di atas dengan X1/2 sama dengan U dan X2/2 adalah V. Next. Berikut adalah tabel distribusi F. Baiklah, di sini ada tabel distribusi F. Next. Cara membaca tabel F. Notasi lengkap dari distribusi F adalah F alpha, F1, F2, di mana alpha merupakan tingkat signifikansi. Notasi tersebut menyatakan F statistik yang memiliki probabilitas kumulatif A min alpha, sehingga F0,005 itu adalah 5/7. Berarti menyatakan nilai dari F
statistik yang memiliki peluang kumulatif 0,95, serta derajat bebas F1 sama dengan 5, dan derajat bebas F2 sama. Angka yang berada di baris teratas merupakan derajat bebas numerator F1, sedangkan angka-angka yang berada di kolom pertama merupakan derajat denominator F2. Misal F0 0,578, maka perlu diperhatikan bahwa tabel distribusi F yang digunakan merupakan tabel dengan tingkat signifikansi 0,05. Derajat bebas numerator V1 yang diketahui adalah 7, sementara derajat bebas denominatornya F2 adalah 8. Maka pada baris pertama tabel distribusi F yang menunjukkan F1, carilah angka 7 dan tarik garis ke bawah. Kemudian pada kolom pertama tabel distribusi F yang menunjukkan F2, itu cari angka 8 dan tarik garis ke kanan sampai bertemu dengan perpotongan dari langkah sebelumnya. Maka nilai yang didapatkan yaitu 3,50. Baiklah, selanjutnya adalah contoh soal. Di sini, sebagai contoh, akan dilakukan analisis regresi linier berganda menggunakan lama waktu belajar dan skor IQ sebagai variabel independen serta nilai ujian sebagai variabel dependen. Ketika melakukan analisis regresi, diperoleh output sebagai berikut. Sebagai di tabel, berdasarkan output tabel di atas, diperoleh nilai F hitung atau F value sebesar 5,09. Hipotesis 0 atau H0 dari uji F yang dilakukan adalah model tidak signifikan, sedangkan hipotesis alternatifnya H1 adalah model signifikan. Misalkan tingkat signifikasinya yang digunakan sebesar 5% atau 0,05 dengan menggunakan tabel distribusi F dengan tingkat signifikansinya 0,05 atau 5%, derajat bebas numerator 2 DF untuk regression, dan derajat bebas denominatornya 9, DF untuk residual. Diperoleh nilai kritis F atau nilai F tabel sebesar 4,26, seperti di tabel dari 2 ditarik sampai ke 9. Hipotesis 0 atau H0 ditolak jika F hitung lebar lebih besar dan F tabel daripada F tabel, karena F hitung 5,09 lebih besar daripada F tabel yaitu 4,26, maka H0-nya ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi signifikan secara statistik karena F hitung lebih besar daripada F tabel. Baiklah, sekian penjelasan dari PPT ini. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Itu tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami, kelompok 1, mengenai materi pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.